Hai, kembali lagi bersama saya di Dunia Pertama di Media 300-229. Saya dari kelas 3A, jurusan studi akuntansi. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas yakni budaya lahan kering, kepulauan dan pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Oke, kita langsung saja ke topik yang pertama, yaitu budaya masyarakat lahan kering. Budaya masyarakat lahan kering, terutama di wilayah Nusa Tenggara Timur, berkembang sebagai adaptasi terhadap kondisi alam yang keras. Sistem kehidupan mereka didasarkan pada pemanfaatan lahan secara bijak, ritual adat, dan kerjasama komunitas. Oke, ada pun ciri utama budaya masyarakat lahan kering, yaitu bercocok tanam sesuai musim. Tanaman seperti sorghum, jagung, dan umbi-umbian menjadi pilihan utama karena tahan terhadap kekeringan. Lalu, ada pun ciri kolektivitas masyarakat. Tradisi seperti gotong royong dalam bercocok tanam atau memanen memperkuat solidaritas antar warga. Lalu ada ciri ritual adat terkait agrikultur, seperti yang ada di Manggakai, yaitu ritual Penti, menandai dimulainya musim tanam atau panen, sekaligus sebagai bentuk syukur kepada Tuhan. Adapun contoh seperti sistem lodok yang ada di Manggarai, yang membagi tanah berbentuk jari laba-laba berdasarkan struktur adat, memastikan bahwa distribusi lahan yang adil dan berkelanjutan. Topik yang kedua yaitu potensi dan permasalahan pertanian lahan kering di Nusa Tenggara Timur. Wilayah Nusa Tenggara Timur memiliki potensi besar untuk pengembangan pertanian lahan kering. Tanaman lokal seperti sorghum dan jagung unggul telah menjadi tulang punggung pertanian di daerah Nusa Tenggara Timur ini. Namun, tantangan utama menghadapi ini yang pertama yaitu minimnya infrastruktur air. Irigasi terbatas dan curah hujan yang rendah seringkali menyebabkan gagal panen. Lalu ada yang kedua, degradasi lahan ini akibat pengelolaan yang tidak berkelanjutan. Adapun upaya untuk memperbaikinya, yaitu pembangunan embung untuk menampung air hujan. Lalu ada pengembangan varietas tanaman lahan kering seperti jagung hibrida 520. Dan contohnya yang ada di desa Praibakto, Kabupaten Sumba Tengah. Sistem embung berhasil mendukung irigasi lahan jagung dan meningkatkan hasil panen. Topik yang ketiga yang akan saya bahas yakni sistem usaha tani terpadu berkelanjutan. Pendekatan ini mengintegrasikan sektor pertanian, peternakan, dan kehutanan untuk menciptakan efisiensi sumber daya dan keberlanjutan ekonomi. Adapun ciri utamanya yaitu limbah tanaman digunakan sebagai pakan ternak. Lalu kotoran ternak diolah menjadi pupuk organik untuk meningkatkan kesuburan tanah. Adapun contoh nyatanya yaitu ada petani di timur memadukan budidaya jagung dengan pengembangan sapi. Limbah jagung seperti tongkol tadi itu digunakan sebagai pakan sapi, sementara pupuk kandang meningkatkan produktivitas tanah. Topik yang keempat yakni sejarah peternakan di NTT. Peternakan khususnya sapi Bali menjadi andalan ekonomi masyarakat di NTT sejak lama. Selain sebagai sumber pendapatan, ternak juga memiliki fungsi sosial budayanya, seperti dalam mas kawin atau ritual adat sebagai bialis. Contoh program pemerintah seperti UPSDO Silap mendukung peningkatan populasi sapi Bali di Nusa Tenggara Timur yang saat ini menjadi salah satu pemasok sapi terbesar ke daerah lain di Indonesia. Topik yang kelima yaitu potensi sumber daya pelayaran di Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur memiliki potensi sumber daya pelayaran yang sangat besar, mengingat wilayahnya terdiri dari gugusan pulau-pulau yang dikelilingi oleh laut dan selat. Potensi ini mencakup sumber daya perikanan, pariwisata bahari, energi terbarukan, dan biodiversitas laut yang tinggi. Yang pertama, sumber daya perikanan kaya. NTT dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil ikan terbesar di Indonesia. Laut Sawu dan Selat Flores menjadi area perikanan yang kaya dengan beragam jenis ikan pelagis, misalnya tuna, cakalang, dan tongkol, serta ikan demersal seperti kakap dan kerapu. Potensi ini sangat mendukung sektor perikanan, tangkap dan budidaya laut, seperti budidaya rumput laut yang berkembang pesat di daerah Rote, Sabu, dan Alor. Contoh nyatanya yaitu produksi rumput laut dari Kabupaten Alor dan Rote sering diekspor ke luar negeri sebagai bahan baku kosmetik dan juga sebagai bahan baku makanan. Selain itu, nelayan di Pulau Flores menghasilkan ikan tuna berkualitas ekspor yang banyak dipasarkan ke Jepang dan negara lain. Lalu yang kedua ada pariwisata bahari. NTT menawarkan keindahan bawah laut yang memukau seperti terumbu karang, padang lamun, dan biota laut unik seperti Mantarai dan Paus. Destinasi seperti Taman Nasional Komodo, Pulau Alor, dan Pantai Batu di Sumba telah menarik wisatawan lokal maupun internasional. Wisatawan bahari seperti snorkeling diving dan selancar menjadi aktivitas populer. Contohnya seperti di Pulau Komodo, menjadi tujuan wisata kelas dunia terkenal dengan aktivitas menyelam di perairan seperti Batu Bolong dan Pink Belts yang kaya akan keanekaragaman hayati.
Lalu yang ketiga, keanekaragaman hayati laut perairan NTT merupakan bagian dari Coral Triangle, kawasan dengan biodiversitas laut tertinggi di dunia. Berbagai spesies terumbu karang, ikan hias, dan hewan laut lainnya menjadikan wilayah ini sebagai pusat konservasi laut yang penting. Contoh, ada Taman Laut Alor adalah salah satu lokasi konservasi yang melindungi ekosistem terumbu karang dan berbagai spesies ikan endemik. Adapun tantangan dan pengelolaan, meskipun memiliki potensi besar, pengelolaan sumber daya perairan di NTT menghadapi beberapa tantangan, seperti yang pertama, penangkapan ikan berlebih dan penggunaan alat tangkap yang merusak, seperti bom. Lalu yang kedua, ada dampak perubahan iklim seperti kenaikan suhu laut dan pergeseran ekosistem laut. Lalu yang ketiga, kurangnya infrastruktur dan akses pasar di daerah terpencil. Nah, adapun solusi yang ditawarkan yaitu yang pertama, peningkatan kapasitas nelayan melalui pelatihan dan teknologi ramah lingkungan. Lalu yang kedua, pengembangan ekoturism untuk mempromosikan kelestarian lingkungan laut. Lalu yang ketiga, kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengelolaan kawasan konservasi laut. Topik yang keenam yang akan saya bahas yakni karakteristik masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal mereka yang dekat dengan laut. Ciri-ciri ini mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan cara hidup yang beradaptasi dengan kondisi perairan di sekitarnya. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai karakteristik masyarakat pesisir pantai. Yang pertama, ketergantungan pada sumber daya laut. Masyarakat pesisir sangat bergantung pada laut sebagai sumber utama kehidupannya. Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai nelayan. Pembudidayaan ikan atau pengolah hasil laut menjadi sumber pangan, pendapatan, dan identitas budaya mereka. Contohnya, nelayan di Pantai Flores, Nusa Tenggara Timur, memanfaatkan perairan sekitar untuk menangkap ikan tuna dan cakalang yang menjadi sumber ekonomi utama bagi mereka. Lalu yang kedua, ada kehidupan sosial yang kolektif. Masyarakat pesisir biasanya memiliki hubungan sosial yang erat dan saling membantu, terutama dalam aktivitas seperti melaut, memperbaiki perahu, atau membangun infrastruktur desa. Semangat gotong royong sering terlihat pada kegiatan besar, seperti perayaan adat atau pengelolaan sumber daya bersama. Contohnya yang ada di Pulau Rote, masyarakat di sana saling bekerjasama dalam membangun perahu tradisional atau memasang alat tangkap ikan besar seperti bagan. Lalu ada budaya yang berkaitan dengan laut. Masyarakat pesisir memiliki tradisi dan adat istiadat yang erat kaitannya dengan laut. Ritual-ritual adat sering dilakukan untuk menghormati laut sebagai pemberi kehidupan. Selain itu, kesenian lokal seperti lagu, tari, dan cerita rakyat sering mengangkat tema kehidupan di pesisir. Contohnya ada ritual penti di Manggarai dan pesta laut di beberapa daerah pesisir Indonesia yang mencerminkan penghormatan kepada laut dan isinya. Lalu yang keempat, ada keterbatasan infrastruktur sebagian besar wilayah pesisir yang memiliki infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan, listrik, atau fasilitas kesehatan. Hal ini seringkali menjadi tantangan bagi masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contohnya, desa-desa pesisir di NTT sering menghadapi kesulitan akses transportasi untuk membawa hasil laut ke pasar yang lebih besar. Topik yang ketujuh yang akan saya bahas yakni integrasi pengelolaan potensi darat dan laut. Pengelolaan potensi darat dan laut secara terintegrasi merupakan pendekatan yang menghubungkan sumber daya di kedua ekosistem tersebut untuk menciptakan keseimbangan dan keberlanjutan. Integrasi ini penting, terutama di wilayah pesisir dan kepulauan seperti Nusa Tenggara Timur, di mana darat dan laut saling berinteraksi secara ekologis maupun ekonomis. Konsep integrasi potensi darat dan laut, integrasi ini mengacu pada pengelolaan bersama sumber daya alam darat seperti pertanian, kehutanan, dan peternakan dengan sumber daya laut seperti perikanan, terumbu karang, dan wisata bahari. Tujuannya adalah untuk yang pertama, meningkatkan produktivitas ekonomi, lalu yang kedua, mengurangi dampak negatif dari aktivitas manusia di kedua ekosistem. Ketiga, mendukung keberlanjutan lingkungan dan sumber daya. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan terintegrasi. Yang pertama, pendekatan ekosistem, yakni mengelola potensi berdasarkan keterkaitan ekologis antara darat dan laut. Yang kedua, partisipasi masyarakat lokal, melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi. Ketiga, keberlanjutan, menjamin keberlanjutan ekologis, sosial, dan ekonomi. Lalu yang keempat, teknologi ramah lingkungan, mendorong teknologi yang tidak merusak ekosistem darat dan laut. Adapun contoh praktik integrasi ini, yang pertama yaitu agro-maritim, kombinasi antara pertanian dan perikanan, seperti memanfaatkan lahan di pesisir untuk budidaya rumput laut,
tambak ikan atau udang yang didukung oleh hasil pertanian darat. Contohnya yang ada di Pulau Rote. Petani memanfaatkan lahan dekat pantai untuk menanam jagung dan budidaya rumput laut. Jagung digunakan untuk pangan lokal, sementara rumput laut menjadi produk ekspor. Lalu, yang kedua ada ekowisata terpadu, pengembangan wisata alam darat dan laut yang saling melengkapi. Contohnya, wisatawan menikmati wisata trekking di hutan bakau di pesisir, sekaligus snorkeling di terumbu karang sekitar. Contohnya yang ada di awal, wisatawan dapat menyusuri hutan, mangrove di pesisir, dan melanjutkan dengan menyelam untuk menikmati keindahan bawah laut. Lalu yang ketiga ada konservasi mangrove dan terumbu karang. Mangrove di pesisir dapat melindungi daratan dari abrasi, sekaligus menjadi habitat penting bagi biota laut. Integrasi ini melibatkan reboisasi mangrove dan perlindungan terumbu karang. Contohnya, desa-desa pesisir di NTT sering mengadakan program penanaman mangrove untuk melindungi garis pantai, sekaligus menjaga ekosistem laut. Lalu yang keempat ada sistem perairan terpadu, di mana pengelolaan das atau daerah aliran sungai yang baik dapat mengurangi sedimentasi ke laut yang merusak ekosistem terumbu karang. Ini melibatkan konservasi hutan di daerah hulu dan pengelolaan lahan pertanian yang ramah lingkungan. Contohnya yang ada di Flores. Pengelolaan das dilakukan untuk mencegah limpasan tanah dari lahan pertanian yang bisa mencemari laut. Manfaat integrasi pengelolaan darat dan laut. Yang pertama yaitu ada keberlanjutan ekosistem, yakni mencegah kerusakan ekologis seperti abrasi pantai, erosi tanah, dan pencemaran laut. Yang kedua ada peningkatan ekonomi masyarakat dengan diversifikasi usaha, misalnya pertanian dan perikanan. Masyarakat bisa memiliki lebih banyak sumber pendapatan. Lalu yang ketiga ada ketahanan pangan. Integrasi ini memungkinkan pemanfaatan optimal lahan darat dan laut untuk produksi pangan yang beragam. Lalu yang keempat ada penanganan perubahan iklim, yakni mangrove dan hutan pesisir dapat menyerap karbon, sementara budidaya laut mendukung ketahanan ekonomi menghadapi cuaca ekstrem. Yang kedelapan yakni peluang bisnis di lahan kering, pariwisata, dan sumber daya. Perairan di Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur adalah provinsi di Indonesia yang memiliki kondisi alam yang khas seperti lahan kering kepulauan yang tersebar serta kekayaan budaya dan sumber daya alam yang luar biasa. Masing-masing sektor ini memiliki peluang bisnis yang besar jika dikelola dengan tepat. Yang pertama, ada peluang bisnis di lahan kering di Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur memiliki banyak wilayah yang tergolong lahan kering dengan musim kemarau yang panjang dan curah hujan yang rendah. Namun, dengan pendekatan yang tepat, lahan kering ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai peluang bisnis yang menguntungkan. Yang pertama, ada pertanian lahan kering di Nusa Tenggara Timur. Banyak daerah yang dapat dikembangkan untuk pertanian dengan menggunakan teknik konservasi tanah dan tanaman yang tahan kekeringan. Contohnya, yakni budidaya orang yang semakin berkembang di Nusa Tenggara Timur, terutama di Flores. Orang adalah tanaman yang dapat tumbuh baik di lahan kering dan memiliki nilai ekonomis tinggi karena digunakan dalam industri seperti makanan, kosmetik, dan obat-obatan. Lalu yang kedua, peluang bisnis di pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur memiliki keindahan alam yang luar biasa dari pantai yang eksotis hingga pegunungan dan budaya lokal yang kaya. Hal ini menciptakan peluang bisnis besar di sektor pariwisata. Ada ekowisata NTT memiliki potensi besar untuk pengembangan ekowisata yang memanfaatkan alam dan keanekaragaman hayati untuk menarik wisatawan yang peduli lingkungan. Contohnya seperti Taman Nasional Komodo di Pulau Komodo yang terkenal dengan komodo, yakni reptil terbesar di dunia dan keindahan bawah airnya. Wisatawan yang datang untuk melihat komodo dan menikmati kegiatan snorkeling dan diving. Lalu yang ketiga ada peluang bisnis di sumber daya perairan di NTT. NTT dikelilingi oleh perairan yang kaya akan potensi baik untuk perikanan, pengolahan hasil laut, maupun pengembangan wisata perairan. Ada budidaya perikanan. Mengembangkan budidaya ikan air, tawar, dan laut di perairan Nusa Tenggara Timur dapat menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Contohnya, seperti budidaya ikan lele di kolam terpal yang banyak dilakukan di daerah Flores dan Sumbar. Selain itu, ada budidaya rumput laut, juga berkembang di beberapa pulau, seperti Pulau Rote. Lalu ada tambak garam. Beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur memiliki lahan perairan asin yang cocok untuk dijadikan tambak garam, yang bisa menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Contohnya, seperti tambak garam di Pulau Rote, yang telah menjadi salah satu sentra produksi garam di Nusa Tenggara Timur. Yang kesembilan ada pariwisata selayar pandang di Nusa Tenggara Timur.
Itu merupakan gambaran umum tentang potensi wisata yang ada di provinsi ini, yang mencakup berbagai aspek, mulai dari kekayaan alam, budaya, hingga kehidupan masyarakat yang beragam. Pariwisata di Nusa Tenggara Timur terkenal dengan kekayaan alamnya yang luar biasa, terutama yang terkait dengan lahan kering kepulauan, yang memberikan karakteristik unik bagi destinasi wisata daerah ini. Yang pertama, lahan kering kepulauan Nusa Tenggara Timur terdiri dari banyak pulau dengan kondisi geografis yang beragam, termasuk lahan kering yang banyak ditemukan di beberapa wilayah. Lahan kering ini memiliki keunikan tersendiri seperti padang savana, bukit-bukit kering, dan alam yang terbentuk akibat kondisi iklim yang semi arid. Wilayah seperti Pulau Sumba, Timor, dan Flores memiliki lanskap kering namun sangat menarik untuk wisatawan yang ingin merasakan keindahan alam yang belum banyak terjamah. Contohnya ada pariwisata lahan kering di Nusa Tenggara Timur, yakni padang savana di Sumba, yang sering disebut sebagai padang savana termosfer karena keindahannya menawarkan pengalaman menikmati pemandangan luas dengan latar belakang bukit-bukit kering. Lalu yang kedua ada potensi wisata alam dan budaya. Selain keindahan alam yang menakjubkan, NTT juga kaya akan warisan budaya yang beragam yang menjadi daya tarik wisatawan. Setiap pulau memiliki kebudayaan, bahasa, dan tradisi yang berbeda. Banyak kawasan wisata di Nusa Tenggara Timur yang menawarkan pengalaman budaya melalui interaksi langsung dengan masyarakat lokal, ritual adat, hingga festival budaya. Contoh, ada pariwisata budaya di Nusa Tenggara Timur, Kampung Adat Wairabo di Flores, sebuah desa tradisional yang dikelilingi alam, pegunungan, dan terkenal dengan wisatawan bisa belajar tentang cara hidup masyarakat Manggarai serta budaya mereka. Topik yang 10 adalah siapa itu wisatawan. Jadi wisatawan adalah orang yang berpergian ke suatu tempat dengan tujuan untuk menikmati pengalaman baru, berlibur, atau mencari pengetahuan, biasanya untuk jangka waktu tertentu. Wisatawan bisa berasal dari berbagai latar belakang dengan tujuan yang bervariasi, seperti wisata alam, budaya, sejarah, atau petualangan. Contoh wisatawan yang di Nusa Tenggara Timur adalah para pelancong yang mengunjungi Komodo National Park untuk melihat langsung komodo tersebut, hewan purba yang hanya dapat ditemukan di daerah NTT. Wisatawan lainnya juga banyak yang datang untuk menikmati keindahan alam Labuan Bajo atau Pulau Alo yang terkenal dengan spot di dunia yang luar biasa. Ada juga wisatawan yang tertarik untuk menjelajahi keindahan budaya lokal seperti yang ada di Sumba yang kaya dengan tradisi dan festival adat yang unik. Wisatawan di NTT seringkali datang dari luar negeri atau luar daerah Indonesia yang tertarik untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut karena keunikan alam, budaya, dan juga pengalaman yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Yang ke-11 yakni produk pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Jadi produk pariwisata di Nusa Tenggara Timur ini sangat beragam, mencakup keindahan alam, kekayaan budaya, serta aktivitas wisata yang unik. Beberapa produk pariwisata utama di Nusa Tenggara Timur antara lain yang pertama yakni wisata alam, Danau Pialuntung, danau tiga warna yang terletak di Pulau Flores, terkenal karena warna airnya yang berubah menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Lalu ada wisata budaya, seperti upacara adat, seperti upacara Pasola di Sumba yang melibatkan para kuda tradisional, serta berbagai ritual adat di berbagai daerah NTT. Lalu yang ketiga ada wisata sejarah dan religi. Kota Kupang, ibu kota NTT yang memiliki situs sejarah termasuk Benteng Fort Concordia dan gereja katedral Santa Joseph yang memiliki nilai religius dan sejarah yang tinggi. Tempat wisata kuliner tradisional seperti ikan bakar khas NTT, sate marangi, dan aroma penganan khas dari Ububian yang menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin mencicipi cita rasa lokal. Lalu yang kelima ada wisata petualangan. Pendakian Gunung Inedi, salah satu gunung berapi di Flores yang populer untuk pendakian dengan pemandangan yang luar biasa dari puncak. Yang terakhir ada promosi pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Dilakukan melalui berbagai strategi untuk menarik wisatawan domestik dan internasional. Beberapa upaya promosi yang telah dilakukan antara lain. Yang pertama yakni pemasaran digital dan media sosial. Pemerintah dan pelaku industri pariwisata di Nusa Tenggara Timur semakin memanfaatkan platform digital dan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube untuk memperkenalkan destinasi wisata di Nusa Tenggara Timur. Foto dan video pemandangan alam yang menakjubkan serta Labuan Bajo, Komodo, atau Danau Pialuntung sering dibagikan oleh influencer dan wisatawan untuk memberikan daya tarik visual yang kuat. Selanjutnya ada website resmi pariwisata NTT dan aplikasi pariwisata juga diperkenalkan untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang destinasi, acara, dan budaya lokal.
Lalu yang kedua, penyelenggara event dan festival. Berbagai festival budaya dan acara tahunan seperti Festival Komodo di Labuan Bajo dan Pasola di Sumba menjadi platform promosi yang sangat efektif untuk menarik wisatawan. Event-event ini menunjukkan budaya lokal yang kaya dan menarik perhatian wisatawan domestik maupun internasional. Bakti Budaya Festival di Flores dan Festival Pantai juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan NTT sebagai tujuan wisata yang beragam. Lalu yang ketiga, kerjasama dengan agen perjalanan dan maskapai penerbangan. Pemerintah daerah dan pelaku industri pariwisata di NTT sering bekerjasama dengan agen perjalanan dan juga maskapai penerbangan untuk mempromosikan paket wisata yang menghubungkan destinasi utama di Nusa Tenggara Timur seperti Komodo, Labuan Bajo, dan Kupang dengan harga yang terjangkau. Maskapai penerbangan juga membuka penerbangan langsung ke kota-kota besar di NTT yang membuat akses ke wilayah ini semakin mudah. Lalu yang keempat ada partisipasi dalam pameran pariwisata. NTT aktif berpartisipasi dalam pameran dan promosi pariwisata seperti PTB Berlin dan pameran pariwisata Indonesia di berbagai negara. Ini adalah kesempatan untuk memperkenalkan destinasi wisata NTT kepada audiens global dan menjalin kerjasama dengan pelaku industri wisata internasional. Lalu yang kelima ada kolaborasi dengan influencer dan blogger. Banyak wisatawan asing dan lokal yang memiliki pengaruh besar di media sosial yang diajak untuk mengunjungi dan berbagi pengalaman di Nusa Tenggara Timur. Kolaborasi dengan influencer ini telah membantu meningkatkan visibilitas destinasi wisata di wilayah ini, seperti Komodo tadi, Alor, atau Sumba. Lalu yang keenam ada penyusunan paket wisata tematik. Penyusunan paket wisata tematik yang menunjukkan aspek alam, budaya, atau petualangan di Nusa Tenggara Timur seperti paket diving di Pulau Alor, wisata budaya di Sumba, atau trekking di Flores dan Kalimantan. Paket-paket ini dipromosikan melalui agen perjalanan, website, dan media sosial untuk menarik wisatawan dengan minat khusus. Lalu yang ketujuh ada pengembangan infrastruktur pariwisata. Peningkatan infrastruktur pariwisata seperti bandara, jalan, dan akomodasi juga menjadi bagian dari promosi Nusa Tenggara Timur. Proyek-proyek pembangunan infrastruktur ini memastikan kenyamanan wisatawan dan mempermudah akses ke berbagai destinasi wisata di wilayah ini. Sekian pemaparan materi dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.